Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Skolastika Larissa Zafira Emma dari kelas 12D dengan NIM 2012-10026. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proyek saya beserta bagaimana tahapan membuat DDL dan DML pada Apex. Nah, berikut merupakan skenario pada proyek saya, yaitu penjualan online kain tenun dengan pelanggan harus memasukkan biodatanya secara lengkap pada link yang telah disediakan jika ingin membeli. Nah, untuk entitas sendiri yang ada di dalam database ini nantinya akan ada entitas customer, transaksi, kemudian tas, seller, dan juga ambil. Dengan ID untuk setiap entitasnya ini merupakan primary key. Nah, kemudian ini merupakan tabel matrix relationship. Dan berikutnya ini ada elemen-elemen atau atribut di dalam setiap entitas. Kemudian ada RDIS dan hubungan yang terjadi di antara satu tabel dengan yang lain. Nah, kemudian ini ada logical model dan juga physical model. Nah, selanjutnya ini merupakan gambaran umum mengenai pembuatan atau pengujian DDL dan DML serta pengujian CRUD atau create, update, delete, dan read. Dan kemudian saya langsung saja ke aplikasi Oracle untuk mengetikkan query. Nah, sebelum mengetikkan query, di sini saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah workspace saya ini sudah bersih dari database bawaan atau belum. Dan ternyata sudah bersih. Dan kemudian saya akan meng-create atau membuat tabel customer atau tabel yang paling pertama yang dibuat ya, teman-teman. Nah, untuk pengetikan query-nya sendiri, di sini ada ID customer sebagai primary key dan harus pertama yang ditulis dengan source type number dengan maksimal yaitu ada 10 karakter, kemudian constraint customer underscore ID underscore PK atau primary key. Nah, untuk semua primary key yang ada di setiap tabel atau entitas ini wajib diikuti dengan kata-kata atau kalimat constraint bla 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 primary key, atau untuk memberikan identitas pada ID tersebut atau pada atribut tersebut bahwa dia merupakan primary key. Nah, kemudian diikuti dengan nama tas dengan source type varchar karena merupakan huruf source type-nya. Kemudian diikuti dengan alamat customer, kemudian nomor telepon, dan juga email. Nah, di sini terserah dari kita apakah untuk email dan nomor telepon itu bersifat not-null atau tidak. Nah, untuk penulisan create untuk tabel-tabel berikutnya kurang lebih sama seperti ini, namun akan ada beberapa tambahan query yang dilakukan jika tabel yang dimaksud itu merupakan anak atau child dari parents atau dari tabel yang dia tuh selaku orang tua atau parents dari tabel-tabel yang lain. Nah, itu akan kita bahas di setelah ini. Jadi untuk yang pertama di sini ada pembuatan tabel customer terlebih dahulu. Nah, kemudian jika sudah jangan lupa diakhiri dengan tanda tutup kurung titik koma. Dan untuk meng-create-nya tinggal di blok saja semuanya, kemudian diklik run. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa tabel created atau tabelnya sudah berhasil dibuat. Nah, untuk bisa melihat apakah tabel ini sudah berhasil dibuat, kita bisa untuk mengeceknya dengan cara ketik select, kemudian bintang, dan from tab. Kemudian di blok dan di run. Nah, ini ya teman-teman merupakan gambaran dari tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel customer. Nah, kemudian di sini saya akan membuat tabel tas. Namun untuk tabel tas dan yang lain-lain ini akan saya alihkan ke workspace saya yang satunya karena waktu pembuatan untuk
tabel tas dan yang lain-lain, itu workspace saya memang mengalami sedikit gangguan, jadi blank semua. Oleh karena itu saya akan melanjutkan di workspace saya yang satunya. Nah, di workspace saya yang ini sudah saya buat untuk semua DDL dan DML-nya. Jadi di sini saya tinggal memperagakan ulang step by step untuk membuat DDL, DML, dan juga pengujian CRUD. Nah, ini ya teman-teman untuk query create tabel transaksi dan juga ambil. Nah, di tabel transaksi dan juga ambil ini sedikit berbeda dengan yang tadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tabel transaksi dan juga ambil ini merupakan child atau anak dari tabel customer dan juga tabel tas. Oleh karena itu, dua sentence terakhir pada tabel transaksi ini atau pada query tabel transaksi ini, dia diawali dengan ID customer, kemudian constraint, kemudian dia dituliskan transaksi ID customer, kemudian FK itu foreign key, kemudian referensinya customer. Jadi ini membuktikan bahwa transaksi ini merupakan anak dari customer. Kemudian diikuti dengan on delete cascade. Nah, on delete cascade ini berfungsi agar ketika nanti ada elemen atau data yang berubah pada tabel parents, itu dia untuk tabel transaksi dia akan menyesuaikan. Nah, karena itu kita pakai on delete cascade. Nah, hal ini juga berlaku ya untuk semua pendataan yang menggunakan on delete cascade atau anak dari parents table. Kemudian kita bisa langsung run untuk melihat tabel-tabel yang sudah saya create sebelumnya. Ini ada ambil, customer, seller, tas, dan juga transaksi. Nah, ini diurutkan berdasarkan abjad ya teman-teman. Jadi ambil itu dia tabelnya di paling atas. Kemudian saya akan melakukan atau mengecek ulang untuk jumlah tabelnya ini apakah sudah sesuai. Ada customer, ambil, seller, tas, dan juga transaksi. Oke. Tabelnya sudah sesuai ya teman-teman. Nah, ini untuk create tabel atau untuk membuat tabel. Nah, selanjutnya blok saja dan kemudian hapus. Kemudian di sini saya akan mengecek lagi dengan cara select bintang from tab. Nah, ini rutin saya lakukan agar mengantisipasi tabel bawaan dari Apex ini tidak terinput masuk ke dalam workspace. Nah, kemudian di sini proses melakukan insert atau DML. Nah, di sini saya melakukan atau mengetikkan query desk customer untuk melihat ada atribut apa saja berdasarkan data type-nya apa-apa saja untuk tabel customer. Nah, ini untuk sintaksnya. Jadi untuk menambahkan data di dalam tabel customer ini seperti ini ya teman-teman. Jadi insert into table, kemudian di bawahnya itu values untuk mengisikan apa-apa saja yang ingin kita masukkan di dalam tabel. Nah, selanjutnya kita langsung saja insert into customer ya, karena target atau sasaran kita yang ingin kita isikan itu adalah tabel customer. Nah, di dalam tabel customer ini ada apa saja? Nah, ada ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon, dan juga email. Nah, ini bisa teman-teman lihat di tabel yang sudah tercreate di bawah ya. Jadi tabel ini menjadi acuan di dalam penginsertan atau penginputan data-data nanti. Seperti itu. Dan pastikan tidak ada karakter yang tertinggal atau ada yang miss gitu, supaya tidak terjadi error. Kemudian selanjutnya untuk values. Nah, untuk values ini kita mengisikan nilai dari data-data tersebut. Jadi untuk ID-nya itu kita mau ID-nya nomornya berapa-berapa aja. Terus untuk namanya itu kita mau isi namanya siapa. Kemudian alamatnya seperti apa dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa untuk pengisian tipe data varchar itu penulisan query-nya harus diapit dengan
tanda kutip 1 di atas. Jadi harus di-update tanda kutip. Sedangkan untuk data yang bertipe number itu tidak perlu, tidak usah. Jangan lupa di setiap pengisian datanya itu diselingi dengan tanda koma. Dan kurang lebih seperti ini kalau misalnya teman-teman ingin menginsert atau menginput masuk data-data pada entitas lainnya atau pada tabel lainnya. Misalnya ingin menginput masuk ke tabel tas, seller, dan juga lain-lain, caranya sama seperti ini. Kemudian untuk membuatnya itu tinggal di blok saja kemudian di run. Nah, dan karena saya sudah membuat untuk isi dari data-data ini, maka saya tidak perlu untuk merun lagi. Nah, kemudian ini saya merombak-rombak isi dari data-data ini. Ini maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan data-data yang lain atau misalnya pelanggannya itu banyak, maka teman-teman bisa untuk menggantinya itu di sini seperti itu. Jadi tidak perlu ke lain tempat lagi untuk menggantinya atau untuk menginputkan datanya seperti itu. Dan jangan lupa diakhiri ya dengan tanda tutup kurung titik koma seperti itu. Dan untuk penginputan datanya ini juga tergantung dari kita mau input seberapa banyak. Jadi itu tergantung dari kita saja ya teman-teman. Dan di sini saya buatnya tidak terlalu banyak. Dan untuk mengecek isi dari data-data ini saya menggunakan select bintang from customer. Kemudian di run, dan ini dia muncul data-data yang sudah saya inputkan tadi. Nah, ini merupakan query secara keseluruhan mengenai apa-apa saja yang saya insert masuk ke dalam tabel-tabel tersebut. Karena setiap tabel itu kan kita menginput atau insert atau ya memasukkan datanya itu beda-beda. Nah, apa saja yang dimasukkan itu teman-teman bisa langsung lihat pada bagian ini ya. Ini saya blok dulu. Nah, jadi itu yang saya blok itu merupakan data-data yang sudah saya masukkan ke dalam workspace tadi. Ya, jadi kurang lebih itu bentuknya akan seperti ini. Cara buatnya juga sama persis seperti cara yang tadi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengujian update. Karena tadi kita sudah create, read, dan sekarang update atau memperbarui isi dari tabel tersebut. Nah, query-nya itu atau sintaks query-nya itu di sini ada set column name, kemudian sama dengan value, kemudian koma column name, dan sama dengan value. Dan setelah itu kita tuliskan juga where condition. Jangan lupa titik koma. Kemudian setelah itu select bintang from customer. Nah, di sini saya akan memperbarui isi dari tabel customer. Nah, untuk isinya itu seperti ini ya teman-teman, masih sama seperti tadi. Dan saya ingin memperbarui, jadi diketik saja update customer. Karena yang ingin kita perbarui itu isi dari tabel customer. Kemudian set alamat customer, karena di sini saya ingin memperbarui alamat customer menjadi Kupang. Di sini saya mengambil nama tempatnya itu Kupang. Nah, yang dimaksudkan dengan set bla 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 ini maksudnya kita ingin mengganti dengan apa, seperti itu. Jadi sini untuk set alamatnya saya ingin mengganti dengan Kupang. Nah, untuk where conditionnya ini maksudnya kita ingin menggantinya itu di mana gitu, di ID yang mana, seperti itu. Oleh karena itu kita menjemputnya dengan cara menuliskan query where, kemudian ID customer sama dengan di sini saya akan merubah untuk ID customer 1. Jadi ditulis sama dengan 1,
kemudian titik koma. Kemudian boleh langsung di blok dan di run. Nah, kalau misalnya muncul update di bawah, berarti sudah berhasil ya teman-teman di-update. Nah, benar, ternyata untuk tempat itu Kupang sudah berhasil kita input masuk gitu. Dari yang Bojonggede tadi sudah berganti ke Kupang. Tapi hanya untuk ID customer 1. Seperti itu. Nah, misalnya di sini saya juga ingin mengupdate untuk nama customer nih, misalnya Park Ji-hoon. Nah, di sini saya ingin menggantinya itu dengan Lala Lisa. Jadi untuk setnya itu kita bukan pakai alamat lagi, tapi menggunakan nama underscore customer. Kemudian di sini kita akan menggantinya dengan nama Lala Lisa. Dan jangan lupa ID customer-nya itu di mana? ID customer-nya itu di nomor 2. Kemudian sama kita blok dan sudah terupdate. Nah, bisa kita blok lagi ya untuk select-nya itu untuk kita lihat hasilnya. Nah, nama Park Ji-hoon tadi sudah terganti dengan Lala Lisa. Seperti itu teman-teman. Untuk update-nya ini sama untuk data-data di tabel-tabel yang lainnya juga. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir yaitu delete, pengujian delete. Nah, sintaksnya itu kurang lebih sama ya seperti tadi, namun ini agak sedikit berbeda. Nah, ini delete from table name, kemudian where condition. Nah, di sini yang membedakan itu hanya delete dan update. Tadi update, sekarang delete. Nah, di sini kita select dulu, select bintang from apa. Misalnya di sini saya ingin menghapus salah satu data di tabel customer. Jadi kita jemput dulu nama tabelnya itu nama customer. Kemudian di sini kita tuliskan delete from customer. Seperti itu. Nah, kemudian diikuti dengan where condition. Nah, where conditionnya sendiri di sini ini yaitu ID customer sama dengan 1, karena kita ingin menghapus untuk ID customer 1 seperti itu. Jangan lupa di blok kemudian di run. Nah, oke. Sudah, data tadi sudah kita hapus ya teman-teman, dan coba kita jalankan lagi, dan benar saja untuk ID customer 1 itu datanya sudah terhapus. Jadi untuk nama, alamat, nomor telepon, dan juga email pada ID nomor 1 itu sudah terhapus. Nah, misalnya di sini saya ingin mencoba lagi untuk menghapus salah satu tabel, isi data dari tabel ambil. Nah, misalnya kita lihat dulu nih ambil. Atau misalnya kita ingin menghapus dari tabel tas. Nah, bisa kita lihat juga nih. Terus bisa kita hapus sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan keperluan database kita. Nah, setelah itu diketik lagi query-nya sama seperti di atas, cuman yang membedakan yaitu nama tabelnya dan juga di mana ID sasaran itu berada. Sama dengan di sini saya ingin menghapus yang ID tas 13. Jangan lupa untuk di blok dan di run. Nah, itu ya teman-teman, saya akan hapus. Nah, berhasil untuk satu data tersebut sudah berhasil dihapus, maka hanya sisa satu data yang tersedia pada tabel tas. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan pengujian ulang atau memantau ulang mengenai tabel-tabel yang sudah saya buat. Nah, ini masih ada ya 5 tabel pertama tadi yang kita buat. Nah, terus saya ingin melihat juga di sini isi dari tabel customer ini ada apa-apa saja gitu, untuk memastikan apakah data yang ada memang masih tersedia atau tidak. Kemudian saya lakukan yang sama untuk seller ya. Kemudian saya
lakukan juga untuk tabel tas, ambil, dan juga transaksi. Nah, ini sebenarnya optional saja teman-teman, apakah teman-teman mau melakukannya atau tidak. Namun di sini saya melakukannya supaya saya bisa memantau ulang, jangan sampai ada data-data atau source type yang masih keliru. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mau melihat isi di dalam setiap tabel. Nah, ini isinya, dan ini isinya ada beberapa yang sudah saya perbarui tadi ya teman-teman. Nah, untuk seller itu seperti ini, dan juga saya lakukan hal yang sama untuk tas, transaksi, dan juga ambil. Transaksi, ya. Oke. Maka sekian dari saya. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan. Dan kekurangan ini akan saya jadikan evaluasi untuk tugas-tugas saya selanjutnya. Tetap semangat teman-teman.